Nganda praktek ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu jelas ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat? Baiklah ya. Sebentar dulu ya. Pak Dwi, kalau absennya gimana? Nih, kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi yang sudah kalian catat ya. Yang sudah kalian catat kemarin mengenai transfer zat melalui membran. Ya, ini materinya udah kalian tulis, cuma ibu memang perlu penekanan karena materi ini penerapannya nanti ada di bab selanjutnya. Jadi banyak bab yang menggunakan materi mengenai transportasi membran ini. Ini kan mau share screen ya, Bu? Iya. Klik share screen. Nih. Klik PowerPoint. Share. Udah. Pada full atau pada QA? Biasa pun kali ini ya. Biasa kan kebaca. Baca sih. Ya, kita sekap. Nah, ini nanti materi ini transfer. Ya. Transfer yang melalui membran ini memang akan berhubungan dengan metabolisme yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi meskipun kalian sudah mencatat kemarin yang ibu tugaskan, akan ibu jelaskan kembali karena nanti ada hal-hal yang perlu kalian praktekkan secara mandiri perorangan di rumah. Ya, silahkan nanti kalian kembangkan materi ini karena bebas, bisa menggunakan objek apa aja. Nah, sebelumnya untuk indikator yang harus kalian kuasai ya di sini, pertama kalian bisa mendeskripsikan transport zat melalui membran sel. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membedakan apa itu difusi dan apa itu osmosis yang melalui membran sel. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan peristiwa transfer aktif melalui membran sel. Ya, dan yang terakhir, bisa membedakan peristiwa endositosis dan eksositosis, terutama yang melalui membran sel. Nah, itulah beberapa indikator yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Nah, marilah kita lihat ya peta konsepnya. Nah, kalian di sini kan udah belajar tentang sel, organelnya juga udah.
Kemudian fungsinya juga sudah. Nah, bagaimana caranya sekarang? Apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Sel kan ada di dalam tubuh kita yang jumlahnya saehem, ya, begitu banyaknya. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh kita dalam metabolisme sel itu sendiri? Nah, di sini ternyata sel itu kan bekerja, ya. Nah, di sini salah satunya ada mekanisme transport yang terjadi melalui membran sel. Apa beda sel hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Kalau sel tumbuhan punya membran nggak? Sel hewan mempunyai membran nggak? Ada ya, dua-duanya. Perbedaannya antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah memiliki tidaknya dinding sel. Kalau membran keduanya memiliki. Nah, kalau manusia termasuk sel yang mana tuh yang kemarin kalian gambar? Ya, itu termasuk ke dalam sel hewan. Nah, di sini salah satu dari organel sel ada yang namanya membran sel atau membran plasma. Nah, di dalam membran tersebut terjadilah transport pasif, nah di sini, dan transport aktif, ya. Pasif apa sih cirinya? Nah, bisa kalian lihat lagi di sini. Yang pasif dulu salah satunya adalah cirinya mengikuti arah gradien konsentrasi, ya. Jadi tidak melawan arus. Kalau misalnya seperti ini, yang namanya air itu bergerak, ya, dari biasanya permukaan air tinggi ke rendah. Jadi dia tidak memerlukan energi, disesuai dengan arahnya. Nah, itu contohnya, ya, tidak melawan arus. Jadi sesuai. Beda nanti dengan yang namanya transport pasif. Nah, di sini transport aktif. Nah, kalau aktif yang di sini perbedaannya dia harus menggunakan energi, ya, beda dengan transport pasif. Tuh yang ini. Tuh, ini kan tidak memerlukan ATP atau energi. ATP itu apa sih? Istilahnya mungkin dalam biologi, dalam kimia, ya, suka ada ATP, adenosin trifosfat. Nah, fosfat ini adalah berupa energi. Kalau di dalam tubuh kita diperolehnya dari mana? Ini adalah hasil dari respirasi seluler, ya. Jadi hasil kita bernapas, hasil kita berespirasi itu menghasilkan ATP, ya. Ini berupa ikatan fosfat, berupa energi yang nanti digunakan untuk metabolisme, ya. Atau salah satunya adalah transport aktif. Nah, di sini apa aja sih transport pasif itu? Ada osmosis, ada difusi, ya. Difusi ada dua, ada difusi yang terfasilitasi, ada difusi sederhana. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pengertiannya, bahwa osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut dari
hipotonik ke hipertonik yang melalui membran semipermeabel. Ini kan salah satu ciri dari membran ya, itu semipermeabel, jadi selektif. Nah, di sini perpindahan zat pelarutnya. Zat pelarut itu apa? Air ya. Kan ada zat pelarut, ada zat terlarut. Kalau zat pelarut, nah berarti air. Nah, kalian kan melarutkan misalnya gula. Tuh, yang melarutkan itu kan airnya. Kalau yang terlarutnya adalah molekul gulanya. Ya, ini istilahnya. Kemudian kalau yang hipotonik berarti yang bagaimana? Hipotonik itu yang encer ya. Jadi banyak kadar airnya dibanding dengan zat yang terlarutnya. Jadi kalau misalnya kalian menyeduh air gula, nah gulanya 1 sendok, airnya misalnya 1 liter, itu kan berarti hipotonik ya, karena airnya lebih banyak dibanding dengan gula. Kalau yang hipertonik, ini hiper berarti banyak zat terlarutnya, jadi lebih kental. Nah, osmosis itu berpindahnya air atau zat pelarut dari yang encer ke yang pekat atau kental. Itu yang lebih mudah dipahami. Ya, hipo ke hiper, dari encer ke pekat, tapi tetap melalui membran semipermeabel. Ya, itu satu. Yang kedua ada difusi. Kalau difusi perpindahan zatnya, jadi yang terlarutnya dari yang konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, ini jadi dari yang pekat ke yang encer, itu yang namanya difusi. Nah, di sini yang namanya transportasi yang melalui membran itu biasanya diseleksi oleh membran ya, oleh membran sel. Pernah kan kalian gambar bagaimana bentuk membran sel? Nah, ini diperlihatkan nih. Tuh. Ini adalah gambar sitoplasma ya, sel membran sel yang bagian dalamnya nih. Nah, di sini ada tuh strukturnya ya, ada karbohidratnya. Jadi membran itu kandungannya karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya juga ada. Yang paling banyak yang dimiliki oleh membran sel ya, di sini adalah perbandingannya setengah protein, setengah lemak. Jadi perbandingannya dibanding dengan karbohidrat itu lebih banyak lemak dan protein. Ya, nah di sini, nah inilah bagian nanti yang menyeleksi zat yang akan masuk ke dalam sel. Jadi satpamnya nih, ya ini tuh satpamnya, boleh nggak masuk? Nah, ini ada kriterianya. Apa aja zat yang bisa masuk melalui membran sel? Yaitu zat yang sifatnya bersifat hidrofilik ya, dan hidrofobik. Jadi kalau misalnya hidrofilik, dia suka akan air ya. Jadi biasanya air mudah masuk melalui membran. Tuh, ini yang bersifat hidrofilik. Nah, ini bagian kepala dari fosfolipid, fosfat dan lemak. Ini ada lemaknya,
tapi dia bersifat hidrofilik, suka akan air ya. Hidro itu air ya, suka akan air. Jadi kalau air yang masuk melalui membran itu mudah. Nah, jadi kepala fosfolipid di sini mengizinkan ya, mengizinkan zat pelarut untuk masuk ke dalam sel. Ya, membran kan bagian paling luar ya. Nah, di setiap organel kalian kan tahu ya yang namanya organel sel itu ada membrannya. Kandungannya juga sama, ada lipidnya, lipid itu lemak ya. Ada glukosanya atau karbohidratnya, ada proteinnya, sama semuanya. Jadi setiap organel di dalam sel yang begitu banyak dan ukurannya sangat kecil, sama strukturnya seperti ini. Jadi kalau mau masuk ke nukleus, mau masuk ke misalnya apa ya, yang menghasilkan ventrikel itu gugus badan Golgi itu sama ya. Ini adalah tameng ya, tameng utama untuk menyeleksi zat yang akan masuk melalui membran. Nah, ada istilah yang kedua di sini, ada hidrofobik ya, hidrofobik bukan fobik ya, hidrofobik. Fobi itu fobia, berarti dia tidak suka akan air. Nah, di sini lemak yang tebal lapisan di sini itu sifatnya hidrofobik. Jadi kalau misalnya lemaknya tinggi, jadi yang pekat kan ada airnya, itu tidak disukai oleh membran ya, karena dia bersifat hidrofobik, jadi tidak suka dengan air ya. Kemudian di sini tadi ada osmosis, ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Ini maksudnya yang terfasilitasi itu masuk melalui ini. Nah, yang warnanya merah melalui protein periferal ya, jalan masuknya. Jadi terfasilitasi, ada fasilitasnya khusus. Ini untuk yang difusi terfasilitasi. Nah, ini yang namanya membran itu seperti ini ternyata. Jadi Allah begitu maha sempurna ya, menciptakan ukuran yang begitu kecil. Sel kan ukurannya kecil ya. Ini ada membrannya, tapi ternyata ini begitu fungsional. Sel kan salah satu unit yang fungsional. Ya, nah di sini membran sel udah kecil, membran berarti lebih kecil lagi. Tapi di sini fungsinya begitu banyak. Untuk apa sih? Ya untuk metabolisme. Ya, metabolisme itu contohnya kalau di manusia adalah respirasi. Ya, respirasi sel. Bernapasnya sel. Kemudian katabolisme lemak, katabolisme protein ya. Nah, kalau respirasi adalah katabolisme karbohidrat. Jadi pemecahan gugus dari karbohidrat ini yang berupa glukosa ya, ini nanti akan diproses, itu tahapannya mungkin nanti di kelas 3 ada 4 tahap ya. Ada glikolisis yang menggunakan glukosa, ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, baru menghasilkan ATP.
Nah, ATP itu nanti digunakan lagi, ya, digunakan. Nah, bagaimana masuknya? Nah, masuknya itu nanti kan ada yang transportasi pasif, ada yang aktif. Kalau yang aktif baru menggunakan ATP, ya. Kalau yang pasif tidak menggunakan ATP atau energi, ya. Nih yang namanya sel. Oh, kembali lagi. Sekarang sini. Nah, ini ibu gambarkan membran yang semi permeable itu misalnya seperti ini. Nah, ini ya, ini ilustrasi dari osmosis. Tuh. Transportasi pasif, ya, transportasi yang sesuai arah gradien konsentrasi dan tidak menggunakan energi. Ini misalnya nih, menggambarkan. Di sini ada satu molekul gula, tuh ya, yang warnanya apa ya di sini? Oranye. Sama yang kecil-kecil itu adalah molekul airnya. Bukumi pada nandainnya. Lain apa? Pakai iya. Oh. Inonet. Terus jadi nandain. Oh iya, pakai apa tadi tuh? Iya. Tadi dia ngambil nanonet. Ngedraw. Iya. Kalau bisa mau ke mouse, klik mouse. Kembali lagi nih. Coba dulu ya. Clear. Oh iya. Ngapus tapi sendiri menghapus. Jadi iya. Bentar ya anak-anakku. Kan nandain ya. Iya. Mau menghapus semua clear. Clear all. Oh. Tidak matanya. Gimana ini sih? Karena udah tarik tuh suaranya. Iya. Naik. Intermediate. Iya. Emang kurang jelas? Halo, gimana? Suara ibu jelas nggak? Jelas sih. Jelas ya? Iya, terima kasih. Mana tadi teh Pak Dwi? Mana ini? Balik kemana? Balik nulis teh? Iya bu, atas. Oh, udah ini. Draw ini. Ini matanya. Ini ya? Nah, ini ya. Nah, ini lihat nih. Ini ada molekul gula. Tuh, yang warnanya apa ini? Coklat. Oranye ya, tinggi ya. Nah, kalau yang kecil-kecil, nah di sini ini adalah molekul air. Oh, lebih banyak mana nih? Lebih banyak molekul airnya. Berarti ini konsentrasinya adalah konsentrasi hipotonik atau hipertonik. Kalau zat pelarut berarti air. Ya, ini konsentrasi airnya banyak, berarti dia encer, ya. Nah, nanti dia akan pindah tuh. Nah, gambar ini adalah membran selnya yang sifatnya semi permeable yang selektif tadi ya. Selektif. Jadi ada hidrofilik, ada hidrofobik. Jadi apa aja sih yang boleh masuk ke sini? Nah, kalau misalnya ini adalah, nah yang bagian ini bagian dalam membrannya, ya, bagian sitoplasmanya. Nah, ini misalnya tadi yang pertama ini adalah bagian luar, ini membran. Nah, mau masuk ke sini, mau masuk ke yang bagian kedua, ini melalui membrannya. Oh, ternyata yang bisa masuk itu ternyata dua arah, ya. Asal ini bisa diselektif oleh membran. Tuh nanti, nah masuk ke sini, nih lihat ini ada panahnya. Yang berpindah itu apanya? Molekul apa? Molekul airnya. Tuh, molekul airnya pindah ke sini, ke bagian 2, ya, sini. Oh, jadi setelah equilibrium, seimbang,
ya, baru dia berhenti, pindah. Tuh, ini diseleksi oleh membran nih, ya, diseleksi, makanya sifatnya selektif semi permeable, begitu tipis. Jadi kandungannya tadi ada lemak, ada protein, ada glukosa atau karbohidratnya. Nah, di sini yang lolos baru dia pindah, ya. Nah, itu yang namanya osmosis. Jadi gerakan molekul air dari yang hipotonik, yang encer di sini yang nomor 1, menuju ke yang hipertonik. Tuh, hipertonik itu apa sih? Berarti di sini kandungan molekul gulanya. Nah, ini molekul gulanya tuh ada 1, 2, ya, 3, 4, tuh ada 5. Jadi ini lebih pekat, ya, gambarannya dibanding dengan yang sebelah kiri. Nah, ini molekul gulanya cuma 1. Jadi ditekankan untuk osmosis ini adalah perpindahan airnya, ya, perpindahan airnya nih. Ini sama-sama difusi, tapi namanya difusi air. Itu adalah osmosis. Jadi kalau kita simpulkan, osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut dari hipotonik menuju ke hipertonik, ya. Itu yang osmosis. Nanti kalian bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa aja. Lihat. Bentar ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti boleh ada sesi pertanyaan. Silahkan kalian kalau kurang paham, kurang jelas, ditulis aja dulu, ya. Nanti di terakhir silahkan kalian tanyakan. Tuh, tadi yang osmosis. Nah, kita lanjutkan sekarang ke nih. Kalau ini difusi, ini masih bagian dari transfer pasif, ya. Nah, kalau ini tadi bahwa difusi itu apa pengertiannya? Nih, kembali lagi ke sini. Tuh, difusi perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, nah ini gambarannya. Tuh, konsentrasi zat. Misalnya kita mau menyeduh atau menyeduh sirup, ya. Nih, ini kan pekat nih. Ini molekul apa sih, mana? Nih, molekul sirupnya yang berwarna merah. Kita larutkan dalam air. Tuh, ini konsentrasi zatnya tinggi, ya. Masukkan air. Sirup kan kental tuh. Kalian seduh dalam 1 gelas air. Yang tadinya airnya berwarna putih berubah sekarang misalnya menjadi merah kalau sirupnya berwarna merah. Ya, kalian misalnya apa ya? Kalau lagi bulan puasa nih, ingin minum yang segar-segar, mau menyeduh sirup marjan misalnya. Marjan manis ya. Yang segar apa ya? ABC ya, bisa yang oranye. 1 gelas air tambah hanya berapa sendok atau berapa satu tutup botol lah dari sirup ABC-nya. Nanti warna airnya kan menjadi jingga, ya, oranye. Itu artinya si molekul sirupnya sudah tersebar merata. Nah, itu contoh difusi, ya. Ini melalui membran semipermeable enggak? Enggak, ya. Kalau yang ibu contohkan di sini, ini yang difusi sederhana.
lain dengan difusi yang terfasilitasi. Nah, kalau itu melalui membran, terutama yang protein periferal. Ya, ini contoh sederhana nih. Nanti bisa kalian contohkan. Oke, sampai sini masih segar, masih pada mandi belum nih? Udah ya? Ya, lagi sehat nih, mudah-mudahan semuanya. Ibu doakan kalian selalu sehat, biar nanti kita bisa kembali lagi kumpul di sekolah. Amin. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini tuh, ternyata memang dalam transportasi zat itu ada yang sifatnya mikromolekul, ya. Jadi molekul yang ukuran kecil. Nanti ada juga yang makromolekul. Nah, di sini ini yang makro. Nah, kita pelajari dulu sekarang yang mikromolekul. Oh, tadi udah Ibu contohkan, ada difusi sederhana. Mana sih yang nulis teh? Seperti ini. Katanya nggak kelihatan. Bentar ya, nggak kelihatan kodenya. Draw. Nih, tadi ada difusi sederhana. Tuh, yang ini yang mikromolekul, ya. Kemudian ada difusi yang terfasilitasi. Tuh. Nah, ini contohnya nih. Ini melalui membran sel tapi masuknya khusus protein periferal. Jadi zatnya difasilitasi untuk masuknya. Ya, sini nih zatnya nih. Ini masuknya bisa langsung lolos nih melalui protein periferal. Ini ada karakternya, ya. Zat apa aja yang bisa masuk ke sini? Berarti yang sifatnya tadi yang hidrofilik atau hidrofobik bisa masuk ke sini. Tuh, ini adalah dua-duanya termasuk ke dalam transport pasif. Nah, ini juga transport aktif. Nanti ada yang mikro, ada juga yang makro. Nih yang transport aktif. Tuh. Kalau yang aktif jelas ya. Ini melalui membran, tuh membrannya. Tapi syaratnya dia harus ada energi yang berupa ATP, adenosin trifosfat. Hasil dari apa tadi? Hasil dari respirasi, ya. Jadi kita bernapas, tarik napas. Nah, ada energi yang masuk berupa ATP, dikeluarkan berupa CO2. Ini nanti dikumpulkan dalam tubuh. Nah, digunakan untuk metabolisme. Yang terjadi dalam metabolisme ada transport aktif. Ya, di sini tuh digunakan. Jadi kalau transport aktif itu melawan arus. Jadi harusnya misalnya dari konsentrasi tinggi ke rendah, yang namanya transport aktif bisa dari rendah ke tinggi, tapi harus dengan bantuan energi. Ini yang berupa ATP, ya, energinya. Tuh, kalau transport aktif. Ini beda ya. Kalau pasif mah tidak menggunakan energi. Kalau yang aktif menggunakan energi dan melawan arus konsentrasi. Jadi terbalik juga dia nggak jadi masalah, karena ada energi yang mendorongnya, yaitu yang berupa ATP. Ya,
kalau yang makro, nah ini nanti Ibu jelaskan, berarti molekulnya ukurannya lebih besar. Jadi yang kita bicarakan di sini ini adalah transportasi baik secara pasif maupun aktif yang ukuran molekulnya kecil. Ya, apakah bisa di dalam sebuah sel dilewati oleh molekul yang lebih besar? Bisa nggak? Lebih besar itu ukurannya tetap harus dengan bantuan mikroskop ya. Misalnya makro molekul seperti bakteri ya, bakteri termasuk yang makro, tapi dia bisa masuk melalui membran. Nah makanya kenapa kita bisa sakit, karena bakteri bisa masuk melalui membran. Satu, karena imun kitanya lagi tidak berjalan, lagi tidak tahan, sehingga kalau imun kita tidak jalan, protein yang ada di dalam membran itu juga lagi tidak sempurna. Ya, makanya bisa masuklah bakteri, itu yang makro molekul. Ya, kalau yang mikro molekul mungkin contohnya nanti ada hormon yang dihasilkan dan digunakan ya. Kemudian juga sari-sari makanan yang masuk penyerapannya melalui usus halus ya. Usus halus kan ada 3 bagian ya. Salah satunya di sana ada usus penyerapan, usus yang menyerap sari-sari makanan. Nah, sisa molekul yang besarnya nanti disimpan ke usus besar ya. Nah, tuh itu yang mikromolekul. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, yang makromolekulnya. Ini terutama yang transport aktif ya. Transport aktif seperti dalam konsep tadi peta konsep itu ada eksositosis dan endositosis. Ya, ini pengertiannya. Ekso berarti keluar. Pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan nih ya, pengeluaran zat tuh. Jadi di dalam badan Golgi ya, salah satu organel sel tuh, nanti di sini dia akan menghasilkan vesikula nih, vesikel sekretorinya ya. Nih di sini ya. Kan ini hasil dari badan Golgi tuh. Nah, disekret dikeluarkannya itu nanti, nah di sini bisa berupa hormon, tuh hormon, ya, ada serum protein. Nah, di sini itu dihasilkan dari badan Golgi atau aparatus Golgi kalau di dalam gambar sel. Nih gambar selnya lupa ya, enggak Ibu ini. Kalian bisa buka kembali yang bagaimana bentuk dari badan Golgi, yang banyak lekukannya ya, seperti retikulum endoplasma juga, hanya beda fungsinya. Nah ini kan yang kuning itu, nah yang kuning ini adalah sitoplasmanya nih. Nah di sini ada dari badan Golgi itu tugasnya ya, bisa mengeluarkan zat yang nanti digunakan oleh organ lain ya. Hormon itu kan banyak ya, ada hormon pertumbuhan, ada hormon kelamin ya, yang dihasilkan semuanya dari nih di bagian ini ya. Nih lihat Ibu nih, nanti kalian pelajari di dalam rangka
Nah, di sini ada yang lekukan di sini itu adalah penghasil hormon. Kalau lagi naik hormonnya makanya pusing. Ya, contohnya kalau perempuan lagi head, lagi menstruasi, sok amek-amekan, ya, suka marah-marah, itu hormon lagi naik tuh. Nah, dari sini, dari tempat di sini nih, ya, nih, nanti disalurkan, nah, melalui darah ke membran, ke sini masuk ke organ kelamin, ya. Nah, itu sifatnya transfernya adalah yang dihasilkan keluarnya itu adalah transfer berupa makromolekul. Tuh, jadi di sini ukurannya lebih kecil. Apa sih isi dari hormon? Tetap ya, enzim dan protein. Proteinnya banyak kalau dari hormon. Hormon itu adalah protein. Cuman di sini molekulnya ukurannya lebih besar, makanya dikatakan dengan transfer makromolekul. Kenapa bisa keluar melalui membran? Padahal misalnya konsentrasi di luar lebih tinggi, lebih pekat misalnya. Kenapa? Karena eksositosis adalah salah satu contoh dari transfer aktif yang menggunakan energi, ya, ATP tadi yang dihasilkan dari respirasi. Tuh, jadi bisa keluar padahal ukurannya lebih besar, ya. Jadi di dalam tubuh kita disekresikan. Beda ya antara sekresi dengan ekskresi. Kalau sekresi dikeluarkan dari satu organel, digunakan lagi untuk organel lain atau sel yang lain. Kalau ekskresi, eks berarti keluar, dikeluarkan dari tubuh, bisa melalui kelenjar keringat, ya. Nanti dalam sistem ekskresi kalian pelajari, ya, di bab selanjutnya. Jadi harus kalian kuasai dulu di sini bagaimana terjadinya perpindahan zat dalam tubuh melalui apa, ya. Tadi ada dua, ya, ada pasif dan aktif. Tuh, ini yang eksositosis. Nah, yang transfer aktif tuh ada lagi yang namanya endositosis. Nih, ini apa pengertiannya ya, yang transfer aktif. Nih, ada perbedaan tadi, ada ekso, ada endo. Oh, di sini. Nah, endositosis ini sama-sama transfer aktif. Apa sih yang membedakannya dengan ekso? Kalau endo itu masuk, ya. Kalau tadi ekso keluar. Kalau endo memasukkan zat ke dalam sel. Tetap ini melalui membran plasma. Yang tujuannya membentuk vesikula baru, ya. Nih, pemasukan zat ke dalam sel untuk membentuk vesikula baru, tetap melalui membran plasma. Ada dua nih contohnya, ada fagositosis, ada pinositosis. Ya, apa perbedaan kedua jenis endoplasma tersebut? Tuh. Sebenarnya ini hanya tetap beda dari ukuran, ya. Sama-sama pemasukan zat ke dalam sel melalui membran, tapi kalau fagositosis itu molekulnya lebih besar, kalau pino lebih kecil, ya, ukurannya, ukuran molekulnya. Misalnya nih, fagositosis kan masuknya zat ke dalam sel,
Ya, ini contohnya misalnya bakteri nih, bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu kan melalui membran ya. Kalau imun kita tidak kuat, pertahanan imun kita tuh ada 3 ya. Pertama kulit, ya, itu pertahanan pertama. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam saluran sistem, baik pencernaan, pernapasan, itu sistem yang kedua, imun yang kedua ya, nanti dipelajari selanjutnya. Nah, dia masuk, kemudian sama vesikola itu langsung ditangkap ya. Nih, misalnya ibu gambarkan nih, ini ada bakteri, ini membran, dia bisa masuk. Nah, oleh vesikula yang ada dari badan Golgi diambil, langsung di gini, ya, kayak dimakan, kayak sel darah putih kalau menghancurkan bakteri, ya, yang sel darah putih kan bisa kemana aja, dia dimakan langsung, langsung dimakan tuh, disimpan di dalam vesikula, kantong, ya, vesikula itu kantongnya, itu kalau endositosis. Sebenarnya tidak hanya bakteri aja, tapi contoh dari fagositosis itu memang banyak terdapat di makhluk hidup seperti Ciliata. Ya, waktu kalian kelas 10 pernah mempelajari ada Ciliata, ada Lysopoda, ya, ada Pseudopodia, ya. Nah, itu yang Ciliata, dia memakan makanannya itu melalui endositosis. Salurannya strukturnya tidak selengkap manusia ya. Kalau Ciliata, jadi dia langsung mau makan, secara difusi masuknya langsung dimakan. Oh, seperti itu oleh badan Golginya. Nah, kalau pinositosis, nah ini ukurannya lebih kecil, ya, ukurannya. Bentar, ibu lihat dulu di sini. Nah, ini gambarannya ya. Tadi tuh kalau ekso sama keluar, kalau endo ke dalam. Nih masuknya ke badan Golgi nih. Nah, lanjutkan sini tuh. Ini ada fagositosis dan pinositosis. Nah, kalian bisa bedakan apa sih perbedaan fago sama pino. Jadi bedanya itu hanya dari ukuran molekul yang masuk secara transport aktif melalui membran plasma. Nah, kalau yang fago tuh lihat, ini ukurannya lebih besar nih, ya, molekulnya. Nah, ini adalah membran plasmanya nih. Tuh, langsung masuk, nanti masuk ke dalam badan Golgi. Kalau yang pino, nah ini ukurannya lebih kecil, ya, molekulnya. Yang membedakan hanya itu aja. Keduanya sama, nanti masuk ke dalam sel melalui tuh membran, nanti masuk ke sitoplasma. Nah, nanti ini masuk ke badan Golgi juga, ya. Itu untuk materinya. Jadi kan ada 4 indikator ya. Kalian bisa menjelaskan transportasi zat, membedakan difusi osmosis, menjelaskan transport aktif, dan membedakan eksositosis dan endositosis. Gimana sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan.
Gimana caranya teh? Mana padunya? Alas dulu apa ini? Bentar ya. Bentar ya. Ini Ca lagi di sekolah Ca, punten ya. Iya. Kalau anak mau bertanya gimana? Ada nggak? Kalau bisa anak yang mau nanya, kembali ke mana? Kurang tahu kalau di komputer Bu. Iya. Ada udah dikumpulkan belum pertanyaannya? Nanti kalau ada pertanyaan, Ibu kasih tugas ya. Bentar, belum kesini. Berapa sih? 8:35. Nggak ada. Pakai apa tuh? Oh, ini yang hadirnya. Nih, alhamdulillah banyak yang hadir. Gimana tuh ini? Clear save. Ini bentar ya, untuk jika ada pertanyaan nanti karena orang yang Ibu tanyakannya lagi keluar. Nih, untuk tugasnya ya, nih kalian lakukan praktikum perorangan ya di rumah masing-masing. Nanti laporannya silahkan ditulis di buku praktikum biologi. Jadi kalian sediakan satu buku. Kalau yang dari kelas 10 masih ada, masih bisa dan layak digunakan, silahkan ya. Itu aja pakai. Kalau udah habis diganti. Pokoknya khusus di buku praktikum jangan campur dengan catatan. Karena ini waktunya bisa 1-2 hari untuk melakukan praktikumnya, jadi menunggunya lama ya. Kalian kumpulkan laporannya hari Sabtu. Usahakan ya paling lambatnya tanggal 16. Dan Ibu minta kepada salah satu koordinator kelasnya atau siapa aja yang bisa mengkoordinir untuk laporannya, silahkan ditampung. Kalau misalnya nggak cukup, bisa 2 atau 3 kali proses pengirimannya. Ya, ditampung dulu di seorang karena kalau misalnya per orang terlalu banyak yang harus Ibu buka, jadi suka pusing. Kalau dari satu kan tinggal buka aja ya, udah ada datanya, udah ada laporannya, jadi lebih gampang. Nah, di sini kalian tugasnya itu merancang percobaan osmosis ya. Nih, merancang percobaan osmosis. Gunakan, bisa bahannya kentang boleh, labu siam
ya, atau di kita mau waluh ya, boleh. Mau pakai bengkuang juga bisa ya, bolehlah, fleksibel, silahkan. Ini kalau kalian lihat di Google itu banyak contoh percobaannya, bisa langsung dipotong seperti kotak-kotak, bisa dibuat seperti mangkok, silahkan, bebas ya, kalian pelajari. Berbagai macam percobaan osmosis bisa dilakukan. Jadi ibu tidak mau membebani harus seperti ini, enggak, silakan banyak, ambil kalian yang paling sederhana juga boleh ya. Yang penting kalian bisa memahami bagaimana osmosis itu terjadi di dalam atau melalui sel ya. Kemudian untuk laporannya, nah di sini ini formatnya, tuh ada pendahuluannya. Berarti pendahuluan itu berisi tentang apa itu osmosis ya. Jadi teori tentang transfer dalam membran selnya, terutama yang osmosisnya ya. Tujuannya kali untuk apa, tujuan praktikumnya, kemudian alat dan bahan yang kalian gunakan tulis, cara kerja ya tulis lagi, baru nanti buatlah tabel hasil pengamatan. Ini biasanya tidak 1 atau 2 jam ya. Untuk yang percobaan osmosis bisa 12 jam atau besoknya lagi baru bisa teramati. Nah, hasil pengamatannya silahkan nanti kalian utarakan, kemukakan kenapa bisa sampai seperti ini ya. Ini di dalam pembahasan tuh, silahkan nanti kalian bahas apa yang sudah diamatinya. Nah, itu tugas yang praktikumnya. Kemudian ada tugas yang keduanya, pertanyaannya ya. Kalau ini di buku catatan. Nah, ini mah tadi hubungannya dengan lama ya kalau di sana ya. Masih tugas nanti praktikum, di sini udah itu. Udah? Oh iya. Nah, ini yang tugas sesuai dengan indikator ya, sesuai dengan indikator yang tadi diutarakan di awal pertemuan. Jadi kalian pahami kembali ya, rangkum kembali apa yang sudah ibu jelaskan. Ini ada 4 pertanyaannya di buku catatan, dikumpulkannya sama hari Sabtu ya. Ya mudah-mudahan tidak banyak hambatan, kaliannya selalu sehat ya, amin, hingga nanti bisa mengerjakan tugas apapun dengan baik ya. Gimana, tadi ada pertanyaan enggak? Ri, kalau tugas ini nanti anaknya bisa ada filenya ya? Ada ya, dikirim ya? Ini bisa, bisa ya? Bisa nggak sempat nulis misalnya ya? Oh iya. Ya bisa ya. Masukkan juga. Gitu. Ya udah gitu aja. Materinya hari ini cuma sekian ya. Jadi cuma ibu menjelaskan kembali tentang transportasi zat yang melalui membran.
Jadi di sini kenapa Ibu tekankan kembali, karena memang materinya harus kalian pahami. Di bab selanjutnya ini nanti akan dibuka kembali materinya, ya. Jadi harus dikuasai. Udah, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah? Udah ya? Isi hati. Sinta. Itu udah Ibu baring tuh anak-anaknya? Belum pada keluar? Belum? Belum. Absensinya belum? Sok buku Ibu.